Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya jemput anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibu guru mau tanya, siapa yang menolong kita saat kita lagi sedih? Nah, satu pertanyaan lagi, siapa yang bantu kita untuk menang waktu kita digoda iblis? Ya, betul sekali, ibu guru dengar ada yang jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menolong dan bantu kita saat kita lagi susah dan saat kita lagi digoda iblis. Mari anak-anakku, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami tahu Tuhan selalu berjalan di depan kami. Tuhan senantiasa menolong kami dan memberi kemenangan. Tuhan, teguhkan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan baca Mazmur berbalasan dari Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kepada orang yang diurapinya kemenangan dari sorga dengan gilang gemilang. Kita angkat satu pujian, ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, pada pagi hari ini kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu pada pagi hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus, supaya tidak bermain, tidak ganggu adik dan kakaknya kiri kanannya. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Pak Guru Ome sangat senang bisa bertemu dengan adik-adik sekalian pada pagi hari ini, walaupun hanya lewat live streaming. Kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus masih beri kita kekuatan, kesehatan. Nah, di sini siapa yang pernah melihat polisi wanita? Ada yang pernah melihatnya? Ya, polisi wanita atau biasa disebut dengan poluan. Nah, tugasnya hampir sama dengan polisi laki-laki pada umumnya. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini sambungan dari cerita minggu lalu tentang bangsa Israel di Raja Ehud. Waktu mereka masih di Raja Ehud, mereka sangat hidup damai, tidak ada pemberontakan. Bangsa Israel pada waktu itu dengar-dengaran sama Raja Ehud dan terlebih sama Tuhan Allah pada waktu itu. Nah, adik-adik tahu tidak, ternyata Raja Ehud meninggal. Dia mati. Nah, padahal selama 80 tahun bangsa Israel ini hidup aman, tentram, damai, dan dengar-dengaran. Mereka tidak melanggar perintah Tuhan Allah. Selama 80 tahun mereka hidup aman. Dan ketika Raja Ehud mati, bangsa Israel kembali berbuat dosa. Bangsa Israel kembali berbuat dosa. Mereka melanggar perintah-perintah Tuhan Allah. Mereka membuat onar. Ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang memukul, ada yang memfitnah. Semua pelanggaran dosa-dosa mereka buat kembali. Nah, Tuhan Allah menghukum mereka. Mereka diserahkan ke dalam seorang raja namanya, yaitu Raja Yabin, raja di Kanaan. Mereka ditaruh di situ. Tuhan Allah hukum mereka. Mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dihukum kembali dihukum selama 20 tahun. 20 tahun mereka kembali ditindas. Nah, kenapa mereka ditindas? Karena adik-adik tahu, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran. Mereka suka memukul. Sehingga mereka 20 tahun lagi ditindas oleh Raja Yabim, raja di Kanaan pada waktu itu. Mereka sangat sedih. Mereka menangis setiap hari. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Padahal itu semua mereka perbuat sendiri karena mereka tidak mendengarkan lagi tentang perintah Tuhan Allah. Tetapi adik-adik, karena Tuhan Allah sangat sayang sama mereka, Tuhan Allah sangat cintai mereka, Tuhan Allah selalu ada buat mereka. Tuhan Allah pada waktu itu mengutus atau memerintahkan satu orang nabi perempuan namanya Nabi Deborah. Ini adalah Nabi Deborah adalah dia sebagai hakim pada waktu itu di bangsa Israel. Dia adalah hakim. Dia adalah nabi. Namanya adalah Nabi Deborah, adalah seorang perempuan. Nah, Tuhan Allah mengutus Nabi Deborah untuk memimpin bangsa Israel selama penindasan oleh Raja Yabim pada waktu itu. Nah, tetapi Nabi Deborah tidak sendiri. Ada panglima tentara bangsa Israel yang dia panggil, yaitu namanya Barak. Barak ini adalah panglima tentara bangsa Israel pada waktu itu. Barak dan Deborah bercerita bahwa mereka akan bersama-sama menghadapi panglima dari Raja Yabim, yaitu nama panglimanya adalah Sisera. Sisera ini adalah panglima dari
Raja Yabim. Dia memiliki 900 pasukan kereta besi. Wah, pasti gagah perkasa, kuat. Nah, bahwa Barak dan Deborah sangat sungguh dan yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Sisera dan prajurit-prajuritnya yang tentara-tentara besinya sebanyak 900 orang pada waktu itu. Nah, pada waktu itu adik-adik, Deborah dan panglima tentaranya tadi, yaitu Barak, mereka tidak sendiri. Mereka selalu disertai Tuhan dan mereka disertai dengan diikuti 10.000 orang yang bisa membantu mereka melawan bangsa atau Raja Yabim tadi yang ada di Kanaan. Nah, waktu mereka berperang, mereka sangat semangat karena mereka yakin bahwa Tuhan Allah selalu bersama mereka dan mereka selalu mengandalkan Tuhan Allah dalam keadaan apapun. Maupun suka dan duka, Deborah dan Barak tetap mengandalkan Tuhan Allah dan mereka yakin bahwa mereka bisa mengalahkan pasukan-pasukan Sisera tadi, atau pasukan dari Raja Yabim. Nah, pada waktu mereka berperang, mereka sebentar berperang, terjadilah perperangan pada waktu itu. Nah, dan pada waktu itu Sisera, panglima tentara tadi lari. Dia lari ke dalam perkemahan dan dia di sana mati selama berperang melawan dari pasukan dari Barak tadi sama Nabi Deborah. Nah, mereka kalah. Pasukan Sisera kalah karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan adalah Ibu Deborah dan Barak tadi. Mereka menang melawan panglima bangsa Raja Yabim tadi. Mereka menang. Nah, adik-adik pada waktu mereka sangat bersukaria, bersukacita. Nabi Deborah dan panglima Sisera tadi, sangat senang mereka bersukaria, bersukacita. Mereka berseru kepada Tuhan karena Tuhan sudah membantu mereka dalam keadaan apapun. Tuhan, mereka selalu mengandalkan Tuhan Allah pada waktu itu dalam suka maupun duka, dan pada saat waktu berperang mereka selalu mengandalkan Tuhan Allah bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai mereka dalam keadaan apapun. Nah, dari cerita kita menjelaskan bahwa pada pagi hari ini adik-adik, walaupun adik-adik sakit, adik-adik senang, tetap kita berdoa sama Tuhan, kita andalkan Tuhan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya yang dapat menolong kita dalam keadaan apapun. Nah, contohnya seperti sekarang. Di tengah pandemik, walaupun di tengah pandemik kita tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan punya rencana indah dari peristiwa yang terjadi ini. Bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik nanti bisa buka Alkitabnya di pembacaannya di Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 5 pasal 31. Nah, di situ ceritanya semua ada, nanti adik-adik baca di rumah. Sekian cerita Pak Guru Omes, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum itu kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 7 ayatnya yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita angkat pujian, beri syukur, beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Semua kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali lagi anak-anak sekolah minggumu pada pagi hari ini untuk bersama-sama berdoa kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus berkatilah adik-adik kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati mereka
agar selalu sehat dimanapun mereka berada. Adik-adik kami yang ada di rumah, Tuhan Yesus berkati. Dalam pembelajaran selama di rumah, Tuhan Yesus berikan mereka kepintaran supaya bisa belajar dengan baik di rumah bersama orang-orang tua. Adik-adik kami yang sakit, Tuhan Yesus, yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan Yesus berkati mereka semua. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan dari orang tua, agar adik-adik kami yang sakit bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik berkati juga mama dan papa yang selalu senantiasa menjaga serta mendidik adik-adik kami. Berikan mama papa kekuatan kesehatan supaya bisa mendidik adik-adik kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik berkati juga Ibu Pendeta, Bapak Majelis, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dalam setiap tugas, aktivitas, dan tanggung jawab mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik berkati juga bangsa dan negara kami agar selalu aman dan tentram, supaya tidak ada keributan dimanapun Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus dalam menjalani cobaan melawan virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Ibu Guru undang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, mari kerja sama-sama. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa bersama, mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Anak-anakku di rumah tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.